Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Fadilah Ramadan dari Prodi S2 Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari review artikel saya dengan tema Thermal Comfort for Building Occupants, di mana artikel-artikel ini merupakan artikel internasional yang saya ambil dari website Science Direct. Inilah langsung saja saya akan mereview pada jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Adaptive and Static Thermal Comfort Models in Educational Buildings, Comparative Energy Saving in a Hot Semi-Desert Climate. Di mana tujuan penelitian ini adalah membandingkan model kenyamanan termal adaptif dan statis di gedung pendidikan di iklim semi gurun yang panas untuk menilai potensi penghematan energi. Metode yang digunakan adalah analisis statistik terhadap 340 respon survei dari 17 gedung pendidikan di Torreon, Meksiko, menggunakan korelasi regresi dan uji ANOVA, di mana keterbaruan dari penelitian ini adalah fokus pada spesifik pada iklim semi gurun yang panas untuk gedung pendidikan dengan membandingkan mode air conditioning AC dan ventilasi alami, di mana hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menghasilkan modal suhu kenyamanan spesifik musim panas yang menunjukkan potensi penghematan energi yang signifikan melalui pendekatan adaptif. Model yang dikembangkan maksudnya keterbatasan dari penelitian ini adalah model yang dikembangkan hanya terbatas pada musim panas saja dan belum mencakup formulasi tahunan. Jadi saran saran dari saya terhadap penelitian ini adalah artikel ini akan lebih kuat jika menyertakan validasi lintas musim untuk menciptakan model tahunan yang lebih kokoh bagi institusi pendidikan. Se- Selanjutnya, ya, pada artikel kedua dengan judul A Hybrid Data Physics Fusion Approach for Energy Efficiency and Comfort Oriented Real-Time HVAC Optimization with Dynamic Occupation Perception. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan kerangka kerja kontrol HVAC yang berorientasi pada penghematan energi dan kenyamanan termal menggunakan dinamika penghuni secara real time. Di mana metode yang digunakan yaitu arsitektur prediktif saluran ganda hibrida yang mengintegrasikan model berbasis fisika atau energi plus dan model berbasis data atau machine learning dengan sensor radar mmWave. Di mana keterbaruan dari penelitian ini adalah integrasi persepsi dinamika penghuni secara real time melalui fusi data fisika dan sensor radar mmWave yang canggih, di mana hasil dari penelitian ini yaitu model mencapai akurasi tinggi di mana R kuadrat sama dengan 0,9891 dalam prediksi energi, di mana suhu operatif ditemukan sebagai faktor paling berpengaruh. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi radar mmWave mungkin memiliki kendala biaya untuk implementasi skala luas di gedung-gedung standar. Jadi, saran saya yaitu
diperlukan analisis biaya atau manfaat antara penggunaan sensor mmWave dengan sensor konvensional seperti PIR untuk menunjukkan efektivitas ekonominya. Selanjutnya, itu applying occupant centered control system of building energy consumption and thermal comfort, a case study in China's several cold region, di mana artikel ini mengambil studi kasus di daerah dingin di Cina. Tujuannya adalah mengoptimalkan strategi regulasi kenyamanan termal di ruang publik dengan mobilitas tinggi melalui studi empiris di gedung pameran di wilayah sangat dingin di Tiongkok atau China. Metode yang digunakan yaitu teknologi pemosisian Bluetooth Low Energy atau BLE untuk lokalisasi penghuni secara dinamis ditambah analisis clustering k-means. Di mana keterbaruannya ialah penerapan kontrol berbasis penghuni OCC pada ruang publik yang luas dan bermobilitas tinggi di iklim yang ekstrim menggunakan teknologi BLE. Mana di mana penelitian ini berhasil menyeimbangkan konsumsi energi dan kualitas lingkungan dalam ruangan di area dengan kepadatan penghuni yang berubah-ubah. Di mana keterbatasan dari penelitian ini yaitu ketergantungan pada perangkat Bluetooth yang dibawa penghuni mungkin tidak mencakup seluruh populasi di dalam gedung. Jadi yang harus diperbaiki pada penelitian ini menurut saya perlu membahas masalah privasi data, yaitu yang sangat penting. Dan tingkat partisipasi penghuni dalam penggunaan teknologi pelacakan BLE supaya teknologi teknologi ini dapat bermanfaat secara maksimal. Selanjutnya itu comprehensive evaluation of different control strategies of electronic smart window on improving the building energy, visual, and thermal comfort. Tujuan penelitian ini adalah menilai kinerja kaca elektronik, elektrokromik atau IC di bawah berbagai strategi kontrol melalui evaluasi multi-objektif seperti energi, visual, dan kenyamanan termal, di mana metode yang digunakan yaitu simulasi energi bangunan yang diintegrasikan dengan entropy weight method untuk analisis multi kriteria. Di mana keterbaruan dari penelitian ini optimalisasi komprehensif strategi kontrol jendela pintar AC yang mempertimbangkan berbagai orientasi bangunan di berbagai zona iklim Tiongkok. Di mana hasil yang diperoleh itu penurunan konsumsi energi pendinginan tahunan hingga 32% dengan keseimbangan yang optimal antara kenyamanan visual dan termalnya. Keterbatasannya ialah studi ini bersifat simulasi saja, sehingga potensi perangkat keras di dunia nyata mungkin belum sebetulnya terwakili. Jadi, saran saya itu verifikasi lapangan terhadap hasil simulasi akan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian ini. Jadi, artikel kelima yaitu developing an adaptive thermostat control algorithm for occupant-centric demand response in resident building. Mana tujuan dari penelitian ini adalah mengusulkan algoritma kontrol termostat adaptif yang berpusat pada penghuni untuk program demand response di bangunan residensial.
Metode yang digunakan adalah simulasi model bangunan perumahan multizona dengan membandingkan skenario static, direct load control, DLC, dan adaptive DLC. Mana keterbaruannya, algoritma yang mempertimbangkan preferensi kenyamanan yang beragam dan karakteristik termal bangunan yang bervariasi untuk mengurangi beban puncak. Hasil yang diperoleh, model adaptif mampu mengurangi tingkat pembatalan override oleh pengguna dan menurunkan permintaan puncak secara efektif. Namun, keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya terfokus pada bangunan perumahan dan memerlukan infrastruktur termostat pintar yang terintegrasi. Saran saya untuk penelitian ini yaitu memberikan penjelasan mengenai struktur insentif bagi penghuni agar bersedia mengadopsi algoritma ini perlu diperdalam. Selanjutnya, pada artikel ke-6 ini yang berjudul Effect, Effect of Building Thermal Performance and HVAC Control on Indoor Comfort and Energy Use. Tujuan penelitiannya yaitu memiliki dampak kinerja selubung bangunan dan strategi kontrol HVAC terhadap kenyamanan dan penggunaan energi. Metodenya adalah pengukuran lapangan di 2 gedung kantor, lalu melakukan simulasi TRN Transis, dan perbandingan 5 kasus selubung bangunan berdasarkan periode konstruksinya. Terbaruannya di mana menghubungkan tipe selubung bangunan dari berbagai periode konstruksi dengan penalti energi akibat kontrol operatif temperatur dibandingkan dengan dry bulb temperatur. Hasilnya, kontrol OT atau operatif temperaturnya mencapai kenyamanan penuh namun menggunakan energi 6% hingga 30% lebih banyak tergantung pada kualitas selubung bangunannya. Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan oleh studi spesifik pada kode bangunan dan standar konstruksi di Korea Selatan saja. Jadi harus saran saya untuk artikel ini perlu menyertakan analisis kelayakan ekonomi antara biaya peningkatan selubung bangunan dengan perubahan logika kontrol EVAC-nya. Selanjutnya, artikel yang ketujuh yaitu Enhancing Energy Efficiency and Thermal Comfort in Residential Building Through Stochastic Model Predictive Control. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan termal di bangunan perumahan menggunakan stochastic model predictive control. Metode yang digunakan adalah penerapan kontrol predictive model stokastik untuk mengoptimalkan sistem energi bangunan. Terbaruannya ialah penggunaan pendekatan stokastik pada MPC atau model predictive control untuk menangani ketidakpastian cuaca dan perilaku penghuni di sektor residensial. Hasilnya, peningkatan ketahanan sistem terhadap variabel yang tidak pasti dibandingkan metode kontrol tradisional. Keterbatasannya, kompleksitas komputasi SMPC yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi sistem kontrol bangunan yang sederhana. Jadi, yang harus diperbaiki, diperlukan perbandingan beban komputasi antara SMPC dan MPC tradisional untuk menunjukkan efisiensi prosesnya. Untuk artikel 8 yang berjudul Evaluation of the Effect of Schema and Cognitive Representation and on Occupants Perceived Thermal Comfort. Di mana tujuannya adalah mengusulkan metode untuk mengevaluasi komponen psikologis
baik itu skema dan representatif kognitifnya terhadap kenyamanan termal yang dirasakan. Metode yang digunakan yaitu peningkatan model kenyamanan termal adaptif dengan menghubungkan komponen kualitatif psikologis ke parameter kuantitatif. Upaya mengukur faktor psikologis yaitu keterbaruannya adalah upaya mengukur faktor psikologis yang seringkali diabaikan dalam model kenyamanan termal konvensional. Hasil yang diperoleh yaitu pengembangan model psikologis yang ditingkatkan untuk memprediksi magnitude, komponen psikologis, dan kenyamanan. Keterbatasannya, subjektivitas yang sangat tinggi dan kesulitan dalam menstandarisasi skema psikologis untuk populasi yang luas. Jadi, yang harus diperbaiki atau saran saya itu implementasi praktis dari model psikologis ini ke dalam algoritma kontrol heavy AC otomatis perlu dijelaskan secara rinci karena dalam artikel tersebut belum dijelaskan secara rinci bagaimana penggunaan dari modal atau algoritma dari kontrolnya ini. Pada yang untuk artikel 9 dengan judul Evaluation of Thermal Comfort in Mixed Mode Office Buildings in Hot and Semi-Arid Climates, a case study from Burkina Faso. Di mana dari tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kenyamanan termal di gedung kantor dengan metode campuran atau mixed mode di Ouagadougou, Burkina Faso, di mana belum ada standar kenyamanan lokal untuk negara tersebut. Di mana metode yang digunakan adalah pengukuran lapangan parameter lingkungan dan survei kenyamanan di 8 gedung kantor menggunakan analisis korelasi rank Spearman, di mana keterbaruannya ini adalah studi yang pertama kali mengeksplorasi kenyamanan termal di konteks Afrika Barat, terkhususnya itu di negara Burkina Faso untuk gedung mixed mode. Hasil yang diperoleh yaitu korelasi kuat antara suhu operatif, suhu netral, dan suhu preferensi, mana penghuni menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi pada model NV-nya. Dan keterbatasan penelitian ini adalah hanya berpusat eh, hanya terkhusus di daerah Burkina Faso saja, dan jumlah sampel gedung yang relatif sedikit. Saran saya, hasil penelitian ini sebaiknya disertai dengan usulan nilai standar spesifik untuk dimasukkan ke dalam mode bangunan lokal yang bisa digunakan untuk seluruh dunia. Artikel ke-10 yaitu Human Body Exergy Balance in Naturally Ventilated Building in Tropical Climate. A new thermodynamic perspective on thermal comfort. Tujuannya ialah menyelidiki konsumsi eksergi tubuh manusia di bangunan berventilasi alami dan dalam kondisi tropis panas lembab. Metode yang digunakan yaitu pengukuran lapangan di rumah prototipe berventilasi alami dan penggunaan model keseimbangan eksergi unsteady state dari Sukuya. Keterbaruan dari penelitian ini menggunakan perspektif termodinamika eksergi untuk memahami kenyamanan termal di iklim tropis yang sulit diprediksi dengan mode konvensional. Hasil yang diperoleh, nilai laju HBXC berkisar antara 2,1 hingga 3,4 W, di mana memberikan wawasan baru tentang bagaimana tubuh memproses energi di lingkungan panas. Keterbatasannya adalah pemodelan eksergi sangat kompleks dan sulit diterapkan secara praktis oleh bangunan seperti bangunan non-akademis atau bangunan yang biasa. Saran saya, penulis perlu menyediakan versi model yang lebih sederhana
agar dapat atau mudah dilakukan penelitian lainnya. Selanjutnya artikel ke-11 yaitu dengan judul Indoor Thermal Comfort Study of Office Buildings in Cold Region of China based on a data. Di mana studi kasus ini diambil dari kota Beijing, Tianjin, dan Dalian. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki kebutuhan kenyamanan termal penghuni kantor di wilayah dingin Tiongkok untuk memberikan landasan ilmiah bagi desain hemat energi dan manajemen operasionalnya. Metode yang digunakan itu analisis data menggunakan Chinese Thermal Comfort Database yang mencakup kota Beijing, Tianjin, dan Dalian. Novelty dari penelitian ini yaitu fokus pada perbedaan regional dan pengaruh pengaturan suhu serta perbedaan gender spesifik pada lingkungan kantor di wilayah beriklim dingin. Hasilnya, data ini memberikan pemahaman mendalam tentang preferensi suhu penghuni kantor di wilayah dingin yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan suhu HVAC agar lebih hemat energi. Keterbatasannya, karena berbasis pada data yang sudah ada, variabel kontrol real-time yang bersifat situasional mungkin tidak sepenuhnya terwakili. Jadi, saran saya, artikel akan lebih komprehensif jika menyertakan perbandingan antara gedung kantor modern yang memiliki insulasi tinggi dengan gedung lama untuk melihat efektivitas kebijakan hemat energi di berbagai era konstruksi. Artikel ke-12 itu Occupant Behavior Impact on Energy Efficiency and Comfort in Naturally Ventilated Building Across Climate Using Adaptive Comfort Model to Matrix. Mana tujuan penelitian ini memiliki dampak perilaku penghuni dan strategi adaptif terhadap kinerja energi dan kenyamanan termal di bangunan residensial. Metode yang digunakan, simulasi menggunakan perangkat lunak Energy Plus dengan mengeksplorasi 32 skenario okupansi di dua iklim yang berbeda, di Bangor dan Lyon. Terbarunya, studi ini menghubungkan model perilaku penghuni secara langsung dengan metrik kenyamanan adaptivitas iklim untuk Maroko dan Prancis. Hasil yang diperoleh yaitu perilaku penghuni dalam mengoperasikan jendela dan perangkat penuduh ditemukan memiliki dampak drastis terhadap konsumsi energi dan kualitas lingkungan dalam ruangan. Hasil ini berbasis simulasi, sehingga perilaku acak manusia di dunia nyata mungkin lebih kompleks dari 32 skenario yang ditetapkan, sehingga itu menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Jadi, saran saya, perlu adanya validasi lapangan di bangunan nyata untuk memverifikasi apakah skenario simulasi tersebut sesuai dengan pola perilaku penghuni yang sebenarnya. Selanjutnya, artikel yang berjudul Occupant Centered Thermal Comfort Space Heating Control via Occupant Position Detection and Multi-Site Simulation. Multi-Site Simulation. Tujuan penelitiannya itu mengusulkan metode kontrol pemanas ruangan yang berpusat pada penghuni dengan mempertimbangkan distribusi suhu yang tidak merata dalam lingkungan. Metodenya, algoritma density peak clustering untuk deteksi posisi penghuni secara real-time dan model thermal multifisik 3D untuk memprediksi distribusi suhu. Itu atau lebih singkatnya menggunakan metode simulasi. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu integrasi antara deteksi posisi penghuni secara adaptif dengan simulasi fisik 3D untuk akurasi kontrol suhu lokalnya. Hasilnya, sistem mampu mengidentifikasi posisi penghuni dengan kesalahan relatif kecil
dan menyesuaikan suhu di sekitar penghuni secara spesifik sehingga menghemat energi. Terbatasan penelitiannya, implementasi sensor dan beban komputasi untuk simulasi fisiknya, fisik 3D ini mungkin sulit diterapkan pada sistem smart home standar saat ini. Jadi saran saya, penulis sebaiknya membahas efisiensi komputasi dari model 3D tersebut agar lebih aplikatif untuk perangkat keras dan spesifikasi rendah. Selanjutnya, yaitu artikel Personal Thermal Comfort Elicitation for Human-Centric Building Environments with Low Cognitive Load Conversational AI. Penelitian ini mengembangkan cara mengumpulkan data preferensi thermal penghuni yang akurat tanpa membebani pengguna dengan survei yang terlalu sering. Di mana metode yang menggunakan itu penggunaan percakapan dengan AI itu atau conversational AI yang berbasis dengan Bayesian inference and active learning. Terbarunya itu pendidikan beban kognitif rendah melalui interaksi suara atau chat AI untuk mempelajari profil kenyamanan personal secara aktif. Hasilnya, AI mampu memprediksi suhu ideal penghuni dengan interaksi minimal, meningkatkan kepuasan tanpa mengganggu produktivitas. Keterbatasan sangat bergantung pada ketersediaan koneksi internet dan penerimaan pengguna terhadap asisten suara atau AI di ruang pribadi. Jadi saran saya untuk artikel perlu mengevaluasi aspek privasi data suara atau teks yang dikumpulkan oleh AI tersebut untuk menjamin kenyamanan informasi penghuni. Selanjutnya, artikel dengan judul Personalized Thermal Comfort Prediction Using Open Features from Video Recording. Tujuannya adalah memprediksi kenyamanan termal secara otomatis dan personal menggunakan fitur perilaku penghuni yang diekstraksi dari video. Metode yang digunakan itu model berbasis long short term memory atau LSTM yang menganalisis pose tubuh dan jenis pakaian dari rekaman video RGB. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu penggunaan computer vision non-invasif atau tanpa sensor kulit untuk mendeteksi tingkat isolasi pakaian dan aktivitas fisik sebagai input kenyamanan. Hasil yang diperoleh yaitu model LSTM mampu memberikan prediksi kenyamanan yang akurat dengan mempertimbangkan perubahan dinamis dalam perilaku penghuni. Keterbatasannya itu adalah sensitivitas terhadap posisi kamera, pencahayaan, dan masalah privasi terkait penggunaan kamera di ruang kerja atau rumah. Jadi saran saya itu, penulis harus menyertakan metode enskripsi atau anonimisasi, anonimisasi data video secara langsung pada tingkat sensor untuk meredakan kekhawatiran privasi penghuninya. Selanjutnya artikel ke-16 dengan judul The Effect of Thermal Expectation on Occupant Response to Moderate Temperature Ramp-Up, a Controlled Chamber Experiment. Mana tujuan penelitian ini? Memberikan bukti kausal bahwa ekspektasi thermal secara substansial mengubah respon penghuni terhadap perubahan suhu dinamis. Metode yang digunakan yaitu eksperimen terkontrol di ruang iklim dengan 30 partisipan menggunakan desain single-blinded randomized crossover. Keterbaruannya itu membuktikan bahwa informasi yang diberikan sebelumnya mempengaruhi persepsi fisik terhadap kenaikan suhu 25-29 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh, ekspektasi termal terbukti menjadi faktor kunci yang dapat memitigasi rasa tidak nyaman saat suhu ruangan meningkat perlahan. Keterbatasannya, kondisi ruang
laboratorium yang terkontrol. Mungkin berbeda dengan ruangan dengan lingkungan kantor atau rumah yang memiliki gangguan lainnya. Jadi, saran saya, artikel akan lebih menarik jika menguji bagaimana informasi hemat energi dapat digunakan untuk memanipulasi ekspektasi tanpa mengurangi kepuasan penghuni secara permanen. Artikel ke-17 yaitu Thermal Comfort and Mixed Mode Split AC Building in Warm and Humid in Indian Climate. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika kenyamanan termal dan potensi penghematan energi pada gedung pendidikan berbasis AC split yang menggunakan metode campuran atau mixed mode. Metode yang digunakan yaitu studi lapangan di Kharagpur, India yang mencakup pengukuran lingkungan dan survei lingkungan adaptif. Terbaruan dari penelitian ini yaitu fokus pada penggunaan AC split dalam metode mixed mode yang merupakan kondisi umum di negara berkembang namun jarang diteliti secara mendalam. Hasil yang diperoleh, penggunaan kipas langit-langit bersama dengan AC split secara signifikan memperluas rentang kenyamanan dan potensi penghematan energi. Namun keterbatasan dari penelitiannya, hasilnya sangat spesifik untuk iklim tropis lembab di India saja, sehingga mungkin perlu penyesuaian untuk iklim tropis kering. Ya, jadi saran saya, penulis perlu memberikan panduan praktis bagi pengelola gedung tentang kapan waktu optimal untuk beralih dari ventilasi alami ke AC splitnya. Ya, itu artikel ke-18 dengan judul Thermal Comfort Prediction Under Summer Overheating Condition in Naturally Ventilate Residential Building in Cold Regions. A long-term tracking study, di mana tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi kenyamanan termal selama fenomena overheating di musim panas pada gedung yang dirancang khusus untuk musim dingin. Metodenya itu studi pelacakan jangka panjang menggunakan machine learning di Harbin, Tiongkok. Keterbaruannya itu menangani anomali kenyamanan pada bangunan yang memiliki insulasi termal sangat tebal, terkhusus bangunan itu untuk musim dingin yang justru memerangkap panas saat musim panas. Hasilnya, nilai laju HBXC berkisar antara 21 hingga 30, memberikan wawasan baru tentang bagaimana tubuh memproses energi di lingkungan panas. Keterbatasan penelitian adalah terbatas pada tipe bangunan residensial tertentu di wilayah Harbin saja. Sarannya, itu mengenai strategi pendingin pasif seperti ventilasi malam hari harus lebih ditekankan sebagai solusi praktif bagi penghuninya. Artikel ke-19 yaitu berjudul Tower Socially Aware Personal Comfort Model, Integrating Group Dynamic into Building Thermal Management System. Tujuan penelitian ini adalah menelaah peran dinamika sosial dan pengaruh kelompok dalam membentuk kenyamanan termal di ruang dalam ruangan bersama. Metode yang digunakan itu tujuan tinjauan literatur dan integrasi konsep psikologi sosial ke dalam model manajemen termal gedung. Keterbaruan adalah memperoleh model kenyamanan di luar faktor fisik dan individu dengan mempertimbangkan bagaimana interaksi interpersonal mempengaruhi persepsi termal. Hasil yang diperoleh yaitu dinamika sosial terbukti mempengaruhi perilaku adaptif penghuni. Orang cenderung menyesuaikan persepsinya agar selaras dengan kelompoknya. Keterbatasan penelitiannya yaitu masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi eksperimental yang lebih masif untuk mengubahnya menjadi algoritma kontrol. Jadi saran saya, artikel harus memberikan contoh konkret bagaimana tekanan sosial ini dapat dikuantifikasi ke dalam variabel numerik untuk sistem kontrol HVAC-nya. Jadi, itu artikel terakhir yang berjudul Transfer Learning for Improving Building Energy Performance and Occupant Thermal Comfort
prediction across climates and building types of address the data scarcity challenge. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah mengatasi kelangkaan data dalam prediksi energi dan kenyamanan termal bangunan melalui teknik transfer, transfer learning. Metode yang digunakan adalah menggunakan model yang sudah dilatih pada satu iklim atau tipe bangunan untuk diterapkan pada iklim tipe bangunan lain yang datanya terbatas. Keterbaruannya telah menunjukkan bahwa pengetahuan dari gedung di wilayah beriklim maju dapat ditransfer untuk meningkatkan akurasi prediksi di wilayah dengan data terbatas. Hasilnya, transfer learning secara signifikan mengurangi kebutuhan akan dataset besar dan meningkatkan generalisasi model lintas iklim. Keterbatasan penelitian yaitu efektivitas transfer saat sangat tergantung pada kemiripan fitur antara domain sumber dan domain target. Jadi, saran saya untuk artikel ini, penulis perlu memberikan kriteria yang lebih jelas tentang kapan sebuah model dianggap terlalu berbeda untuk dilakukan proses transfer learning agar tidak terjadi error pada prediksinya. Baik, sekian dari penyampaian hasil review artikel saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dapat memberi apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat pada pada kita semua. Baik, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.